Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Syahrani, biasa dipanggil Ira dari kelas 9C. Di dalam video ini saya akan menjelaskan bab 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam video ini berisi materi tentang integrasi konten aplikasi perkantoran. Mari kita lihat penjelasannya. Pengertian. Apa itu integrasi konten aplikasi perkantoran? Integrasi konten aplikasi perkantoran adalah proses menggabungkan atau menyatukan data dan fitur dari berbagai aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint menjadi satu kesatuan. Tujuan integrasi konten yang pertama, menggabungkan konten dari berbagai aplikasi ke dalam satu aplikasi. Yang kedua, mempermudah proses pembuatan dan pengolahan data. Yang ketiga, memperoleh hasil yang lebih efisien dan terintegrasi. Contoh integrasi konten. Yang pertama, menyisipkan tabel Excel ke dalam dokumen Word. Yang kedua, menyisipkan grafik PowerPoint ke dalam dokumen Word. Yang ketiga, membuat surat massal dengan menggabungkan data Excel ke Word. Manfaat integrasi konten. Yang pertama, presentasi lebih menarik. Integrasi dinamis, grafik, dan data membuat presentasi lebih menarik dan informatif. Yang kedua, konsistensi data. Perubahan pada satu aplikasi dapat otomatis diperbarui di aplikasi lain, menjaga konsistensi data. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memindahkan data secara manual antara aplikasi. Cara penyusunan integrasi konten aplikasi perkantoran. Yang A, copy paste atau cut paste. Fitur ini sangat sering dipakai karena memudahkan kita dalam mengedit atau membuat dokumen dengan cara menyalin dan menempel. Yang B, integrasi konten di aplikasi. Integrasi konten pada bagian ini dilakukan dengan menggunakan fitur integrasi yang tersedia di aplikasi. Yang C, teknik object linking dan embedding. Pada object linking, untuk Microsoft Office, objek yang berasal dari aplikasi perkantoran lain dapat disisipkan ke aplikasi perkantoran yang sedang dibuat. Macam-macam aplikasi integrasi konten perkantoran. Yang pertama, aplikasi pengolah kata. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk membuat dan mengolah dokumen, misalnya membuat surat, menyusun laporan, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi pengolah lembar kerja. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk mengolah kata yang disajikan dalam bentuk lembar kerja, yaitu tabel 2 dimensi yang terdiri atas kolom dan baris. Yang ketiga, aplikasi pembuat bahan presentasi. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk memudahkan kita untuk membuat slide presentasi dengan mudah dan cepat, sehingga menghasilkan slide yang menarik. Manfaat positif dari integrasi konten. Integrasi konten aplikasi perkantoran membawa banyak manfaat
manfaat positif, terutama dalam meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Beberapa darinya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kemudahan dalam proses kerja. Integrasi membuat proses kerja lebih terstruktur dan terorganisir karena pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan data dari berbagai aplikasi. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Integrasi juga dapat membantu meningkatkan kolaborasi antar tim karena mereka dapat dengan mudah berbagi data dan informasi antar aplikasi. Dampak negatif dari integrasi konten. Integrasi konten aplikasi perkantoran juga memiliki dampak negatif, terutama dalam suatu hal yang harus dikerjakan dengan hati-hati. Beberapa darinya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, masalah keamanan data. Jika integrasi tidak dilakukan dengan baik, data sensitif yang berpindah antara aplikasi bisa menjadi lebih rentan terhadap serangan siber atau akses yang tidak sah. Yang kedua, kompatibilitas. Integrasi yang tidak kompatibel antar aplikasi berbeda bisa menyebabkan masalah dalam pengiriman atau penerimaan data. Yang ketiga, masalah privasi. Jika integrasi melibatkan pengumpulan data pribadi pengguna, bisa menimbulkan masalah privasi atau masalah hukum. Kesimpulan, integrasi konten aplikasi perkantoran adalah fitur yang sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pekerjaan. Dengan menggunakan fitur ini, pengguna dapat menghemat waktu dan tenaga serta mengurangi resiko kesalahan. Sekian penjelasan dari saya tentang bab 3, teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari materi yang saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.